Ya, bicara soal mujizat adalah selalu topik yang menarik, ya. Menarik bagi pencari mujizat. Ya, saya ulangi, menarik bagi pencari mujizat. Dan bagi yang membutuhkan mujizat. Bagi yang sudah hopeless. Bagi yang sudah dokter semua nggak bisa membantu. Jadi mujizat menjadi suatu daya tarik yang sangat penting bagi orang-orang tertentu. Ya, kita tidak kita tidak mau menghakimi orang-orang yang memang sangat membutuhkan mujizat. Karena suatu saat mungkin kita sendiri juga bisa dalam keadaan membutuhkan mujizat. Ya, kalau kita sudah mungkin dalam keadaan sakit yang tidak tertolong atau keadaan makin lama makin gawat, akan menghadapi kematian, wah, mujizat itulah harapan kita. Namun juga sebagai orang percaya seharusnya kita bukan hanya sekedar berharap pada mujizat, ya. Ya, memang ada orang bilang ngomong itu gampang. Coba kamu mengalami sakit yang sudah tidak ada harapan, apa kamu masih bisa menjalankan prinsip-prinsip iman Kristen yang benar? Masih bisa menjalankan seperti yang kita omongkan sekarang waktu kita masih sehat. Ya, lepas daripada bisa nggak bisa, mampu atau tidak mampu. Sebenarnya saya sudah menegaskan dari dulu ya bahwa jadi orang Kristen itu kita itu nggak pernah mampu sebetulnya. Menjadi orang Kristen itu kita menjadi orang yang tidak berdaya memang ya. Justru Alkitab itu mau memaparkan saudara dan saya bahwa kita ini sebagai orang Kristen adalah orang yang dalam keadaan tidak berdaya. Ya, kita ini bukan Superman. Kita bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ya, tapi kita ini orang-orang lemah. Itu justru Alkitab yang memaparkan bahwa kita ini orang-orang lemah. Ini tadi ada warning dari rekaman, katanya recording stop. Ya, tolong host, nggak tahu ini betul apa enggak ini. Memang recordingnya di stop atau bagaimana. Ya, jadi saya lanjutkan lagi. Ya, jadi ya memang lah ya kita ini nggak kuat menghadapi segala pencobaan tuh, kita sebenarnya kita nggak kuat karena kita ini manusia yang masih dalam kedagingan dan kelemahan dan kekurangan. Tapi ada tapinya. Jangan cuma membenarkan kelemahan kita ya. Ya, kita masih bisa berdosa memang, dan bukan hanya bisa, kita selalu berdosa. Kita selalu tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan sesuai dengan tuntutan firman Allah. Karena yaitu tadi, kita ini manusia lemah.
Tapi ada tapinya. Tapinya itu adalah ya yang pertama, yang tapinya itu adalah Tuhan selalu beserta kita. Jadi dalam keadaan apapun, ya dalam keadaan yang sangat terpuruk atau kejatuhan yang sangat ya sangat-sangat jatuh boleh dikatakan atau sangat-sangat rendah, Tuhan tetap beserta kita. Nah, itulah yang seharusnya menjadi kekuatan bagi orang percaya. Ya, jadi kekuatan bagi orang percaya itu bukan saya kuat, saya kuat. Enggak, justru saya enggak kuat. Tapi dalam keadaan saya enggak kuat, Tuhan beserta aku. Nah, itulah mestinya kita belajar ya justru dari kesadaran manusia yang tidak kuat. Justru kesadaran manusia yang begitu rapuh. Justru kesadaran kita pasti kalah dengan segala pencobaan. Pasti kalah. Tapi yang membuat kita bisa menghadapi semua ini karena Tuhan beserta aku. Sudah, ini kuncinya. Mau ngomong apapun, alasan apapun, keadaan apapun, tidak ada alasan yang membuat kita menyangkal bahwa Tuhan itu beserta aku. Apa Anda sebagai orang Kristen ragu-ragu bahwa Tuhan beserta aku? Ya, kalau ragu-ragu ya Anda mesti bertanya kepada diri Anda sendiri, Anda ini memang anak Tuhan sejati atau bukan? Kalau kita bukan anak Tuhan yang sejati, ya memang seharusnya kita ragu-ragu, bukan ragu-ragu lagi ya, pasti kalau kita bukan anak Tuhan yang sejati, ya Tuhan tidak beserta aku. Karena aku bukan anak Tuhan yang sejati. Tapi itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Yang saya katakan tidak mungkin itu kenapa? Karena orang yang bukan anak Tuhan itu tidak akan menyadari dirinya bukan anak Tuhan. Ya, ini agak paradoks ya. Orang yang bukan anak Tuhan tidak akan menyadari dirinya bahwa dia memang bukan anak Tuhan. Karena bagi orang yang bukan anak Tuhan, dia itu tidak ada pemikiran saya anak Tuhan atau bukan gitu. Tidak ada pikiran itu. Dia dalam kebutaan. Dia dalam keadaan buta rohani. Dia dalam keadaan yang mata rohaninya tidak tercelik akan kebenaran. Jadi urusan aku anak Tuhan itu bukan urusan, itu nggak sampai ke situ. Pemikiran dia itu nggak sampai ke situ. Bagi dia itu bullshit. Mikir-mikir saya anak Tuhan apa enggak itu pikiran sampah itu. Nggak perlu dipikir. Aku ini anak Tuhan apa enggak itu nggak perlu dipikir. Justru kalau orang mikir aku ini anak Tuhan apa enggak, berarti Roh Kudus sudah bekerja dalam hidupnya dia. Iya kan? Jadi aku ini anak Tuhan apa enggak ya? Loh, itu sudah tanda-tanda Roh Kudus itu sedang bekerja dan membuat Anda merenungkan status Anda. Status Anda ini anak Tuhan apa enggak? Nah, jadi enggak boleh ragu-ragu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Pasti itu. Kenapa pasti? Itu janjinya bagi setiap anak Tuhan. Dia disebut Immanuel. Immanuel itu ya Tuhan beserta aku.
Immanuel. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Makanya saya akan pernah tuliskan di Facebook. Hidup sebagai anak Tuhan pasti disertai Tuhan. Dan bukan hanya hidup disertai Tuhan, mati pun disertai Tuhan. Nah, itu statement ini yang harus direnungkan dengan dalam oleh setiap orang percaya, bahwa yang disertai Tuhan itu bukan hanya waktu aku hidup, tapi waktu aku menjalani detik-detik kematian, Tuhan tetap beserta aku. Nah, biasanya kalau orang model karismatik yang teologi suksesan itu ya, Tuhan beserta aku tidak mungkin mati. Tuhan beserta aku tidak mungkin sakit. Tuhan beserta aku tidak mungkin bangkrut. Nah, itu kan semboyannya kayak gitu-gitu terus dari para karismatik teologi sukses ini. Sedangkan kalau kita berpegang pada kebenaran firman, apapun keadaan kita, bahkan waktu kita dibunuh oleh penjahat pun, Tuhan tetap beserta aku. Ya, jadi mana ada tempat di mana Tuhan tidak beserta aku? Nggak ada. Bagi anak Tuhan itu tidak ada tempat di mana Tuhan tidak beserta aku. Nah itu. Jadi jangan excuse ya aku manusia lemah. Ya aku memang tidak berdaya. Ya aku ya seperti ini. Tidak, kamu tidak sendirian. Kamu tidak lemah lalu dibiarkan dalam kelemahan. Tuhan beserta kamu. Tuhan beserta kita. Indah banget. Ya, perkataan Tuhan beserta kita itu indah banget. Kenapa indah? Karena itu sudah menjawab semua persoalan. Kamu persoalan apapun, asal Tuhan beserta, itu sudah menjawab semua persoalan. Ya, itu gambaran Tuhan beserta aku dan semua menjawab persoalan itu. Saya kalau renung-renungkan kehidupan, ya semua makhluk lah, termasuk manusia, termasuk binatang itu. Anak-anak itu merasa aman itu di mana? Dalam pelukan ibunya. Ya, setiap anak ada perasaan aman kalau dia dalam pelukan ibunya. Itu sudah lumrah lah. Memang ada yang perkecualian mungkin ya. Karena mungkin anaknya sakit, jadi meskipun di dalam pelukan ibunya ya masih meronta-ronta. Ya itu kan perkecualian. Tapi normalnya itu anak itu merasa aman di dalam pelukan ibunya. Termasuk binatang. Ya, saya melihat kehidupan binatang yang ya ada gambaran bagaimana binatang itu memeluk anaknya dan anaknya merasa begitu aman dengan pelukan ibunya itu, ya. Entah binatang apapun, termasuk binatang yang kelihatannya yang disebut dalam istilah bahasa Belanda itu kip sonder kop itu, ya. Kip sonder kop. Kalau dengar istilah ini mau ketawa sendiri saya, kip sonder kop itu.
Ya, tapi anak ayam itu kalau dalam pelukan ibunya mereka betul merasa aman. Apalagi kalau ada bahaya yang sedang mau menyerang mereka. Mereka semua di bawah sayap ibunya. Dan ibunya melindungi meskipun ibunya terancam nyawanya. Nah, ini gambaran ini kan gambaran bagaimana Allah melindungi anak-anak. Itu tidak usah kita ragukan. Ya. Nah, yang berikutnya juga, meskipun kita ini memang manusia yang tidak kuat, tapi firman Tuhan menegaskan juga suatu kebenaran berikutnya. Yaitu apa? Kamu tidak dicobai melampaui kekuatan. Sehebat-hebatnya pencobaan, seberat-beratnya pencobaan, sedahsyat-dahsyatnya pencobaan, seamat sangat mengerikannya pencobaan itu, kamu tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu. Ya, ini sudah satu kebenaran yang menolong saudara dan saya menghadapi segala pencobaan, sakit penyakit, masalah hidup, problema, musibah, apapun. Kalau tadi Tuhan beserta aku. Dan sekarang adalah tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanku. Kekuatanku di mana? Kekuatanku bukan terletak pada diriku. Kekuatanku adalah terletak pada penyertaan Tuhan. Seperti yang tadi saya sebut, jaminannya bukan terletak pada kekuatanku, tapi penyertaan Tuhan. Ya, kalau Tuhan beserta aku, siapa yang berani melawan aku, kan gitu. Rasul Paulus pernah mengatakan apa? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nah, ini semua adalah nilai-nilai paradoks ya, bahwa kita ini lemah, kita tidak berdaya, tapi Tuhan beserta aku. Kita lemah, kita tidak berdaya, tapi tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan. Karena Tuhan beserta aku. Itu. Kalau mau kita sendiri ya pasti nggak kuat. Kalau kita sendiri ya pasti pencobaan itu melampaui kekuatan. Bukan aku ini nggak punya kekuatan. Jadi saudara jangan salah paham ya dengan kalimat pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Oh berarti aku punya kekuatan ya. Aku akan menghadapi pencobaan yang tidak melebihi kekuatanku. Ini salah. Kenapa? Karena kita ini tidak punya kekuatan. Nah, tapi kenapa kok dikatakan pencobaan ini tidak melebihi kekuatanmu? Ya karena kekuatanku terletak pada kelemahanku. Itu yang Rasul Paulus pernah bilang kan. Kekuatanku itu terletak pada kelemahanku. Jika aku lemah, maka aku kuat. Di mana kekuatan itu? Di dalam ketidakberdayaan. Lah kamu tidak berdaya kok bisa kuat? Karena Tuhan beserta aku dalam ketidakberdayaanku. Yaitu yang tadi saya bilang indah banget. Ya, Tuhan beserta kita itu indah banget. Jangan Anda GR dan merasa Anda kuat. Lalu Anda merasa mampu untuk menghadapi segala pencobaan dengan kekuatanmu, karena tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Emangnya kekuatanmu itu di mana? Saya kembali kepada prinsip bahwa
Kita semua tidak ada yang punya kekuatan yang dari diri kita sendiri. Tidak ada. Semua itu adalah karena only by His grace. Grace alone. Semuanya karena anugerahnya, bukan karena kehebatanku, kekuatanku, prestasiku, ya, jasa-jasaku. Itu semua omongan orang GR, ya, gede rumongso, gede rasa, arogan, sombong, nggak tahu diri, ya, tidak kenal dirinya siapa. Itu orang takabur, ya, takabur itu matanya kabur, ya, tidak sadar diri, ya, siapa aku di hadapan Tuhan. Mau sombong apa kamu di hadapan Tuhan? Mau menunjukkan kehebatan apa kamu di hadapan Tuhan? Nah, itu. Jadi memang kita itu nggak berdaya. Ya, kita itu memang nggak punya kemampuan. Tapi ya itu tadi ada kalimat Rasul Paulus pernah bilang, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ya, bangga kan punya Allah yang selalu berpihak pada kita. Apakah kita berpihak pada Allah? Jawabannya no. Karena kita seringkali menjadi pengkhianat. Saudara dan saya tidak pernah digambarkan sebagai orang yang benar-benar setia dari diri kita sendiri. Tidak ada jasa kesetiaanku pada Tuhan. Karena aku orang yang manusia yang masih dalam kelemahan, kedagingan, ya, keakuan, kesombongan, kemunafikan, kepura-puraan, ya, sok rohani, ya, itulah manusia. Sudah lemah, sombong. Sudah tidak berdaya, nggak mau mengakui ketidakberdayaan. Ya, sudah buta diri, tapi begitu arogan. Itulah manusia. Bersyukurlah kalau Tuhan mencelikkan mata rohani saudara dan saya mengerti keberadaan kita yang sesungguhnya yang tidak berdaya ini. Ya. Puji Tuhan kalau kebenaran-kebenaran Tuhan nyatakan melalui diskusi-diskusi kita di Radio RMC ini, ya, di YouTube ini, di Zoom ini, Tuhan boleh pakai. Semua ini menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mengenal diri kita sendiri yang serba brengsek. Berbahagialah orang yang menyadari kebrengsekannya di hadapan Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia itu justru yang memiliki dunia ini. Wah, hebat sekali ya. Orang yang miskin tapi memiliki dunia. Bagaimana itu? Bagaimana orang miskin memiliki dunia? Karena orang miskin di hadapan Allah itu orang miskin rohani.
Orang miskin rohani adalah orang yang menyadari betapa keadaannya yang begitu terpuruk di hadapan Allah. Begitu tidak berartinya dirinya di hadapan Allah. Itu orang-orang miskin. Begitu tidak ada yang bisa diunggulkan dari dirinya sendiri di hadapan Allah. Ya, benar-benar miskin. Miskin, pekerjaan orang miskin adalah minta-minta dan mengemis. Hanya itu yang kita bisa di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, lalu kita ini blessing in disguise, ya sudah, aku tak jadi orang miskin terus, minta-minta kerjanya, enggak usah kerja, enggak usah apa-apa, cuma kerjanya ngemis. Enggak benar juga. Makanya jadi orang Kristen itu jangan, merasa begini sudah cukup, merasa begitu sudah cukup. Enggak pernah cukup. Ya. Jadi dengan saya menyadari kemiskinan saya bergantung mutlak kepada Allah. Dengan saya belajar bergantung mutlak kepada Allah, saya mau belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Belajar taat kepada apa yang Tuhan mau adalah belajar melakukan yang terbaik yang bagi kemuliaan Tuhan. Dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan itu bukan aku yang berkarya, tapi Tuhan yang berkarya dalam hidupku. Sudah, itu lengkap itu. Aku menjadi seperti sekarang semua karena kasih karunia Allah. Tapi kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia. Tapi aku bekerja lebih keras daripada semuanya. Tapi itu bukannya aku. Tapi itu adalah kasih karunia Allah bagiku. Itu kata-kata Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Nah, itu kita bersyukur. Bersyukur. Jadi kalau aku dalam keadaan lemah tubuh, aku dalam keadaan sakit, aku dalam keadaan hopeless, tidak ada harapan. Ya, beberapa kebenaran yang tadi saya nyatakan itu adalah hal yang penting. Tuhan beserta aku. Aku tidak akan dicobai melampaui kekuatanku. Dan apapun yang terjadi adalah untuk suatu kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kebaikan bagi setiap anak Tuhan adalah kebaikan karena Tuhan akan menggenapi rencananya. Itu kebaikan. Kebaikan itu bukan rencanaku yang terjadi. Kebaikan itu adalah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Coba ditulis ini, definisi ini. Kebaikan itu adalah bukan rencanaku yang terjadi. Tapi kebaikan itu adalah rencana Tuhan terjadi di dalam dan melalui hidupku. Dan rencana Tuhan yang terjadi itu pasti adalah demi pelebaran kerajaan Allah dan demi kemuliaan Allah. Itulah rencana Allah. Rencana Allah yang terbaik bagiku adalah demi pelebaran kerajaan Allah dan demi Allah dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Itu demi kebaikan. Ya. Jadi jangan bilang demi kebaikan, aku pasti sembuh demi kebaikan, aku pasti kaya demi kebaikan, tujuanku pasti sukses demi kebaikan. Ya. Apapun yang kuinginkan akan terjadi, itu namanya kebaikan. Itu bukan kebaikan.
Itu kedaginganmu, kedagingan saudara dan saya. Puji Tuhan, kebenaran yang Tuhan bukakan dalam mata rohani kita yang buta ini boleh dicelikkan mengenal kebenaran demi kebenaran. Kita ditelanjangi oleh firman-Nya bahwa kita ini bukan apa-apa. Bersyukur. Saya malah ngeri ya kalau ngelihat orang Kristen makin lama makin hebat. Makin lama makin dipuja-puji. Makin lama makin arogan. Makin lama makin menerima penghormatan manusia. Itu saya terus terang menjadi ngeri. Makin lama makin sukses dalam mendirikan menara Babel. Itu mengerikan. Di dunia ini ada sudah beberapa contoh-contoh menara Babel. Tapi saya tidak mau sebut. Karena nanti akan membuat banyak goncangan. Ya. Kalau tanya secara japri saya akan sebut. Tapi kalau dalam forum umum ini, kita dalam forum sosial, kita tidak bisa ngomong sembarangan. Ya, tapi di dunia ini ada menara-menara Babel yang sukses. Tidak semua menara Babel dirontokkan oleh Allah. Ada menara Babel yang dibiarkan, dibangun terus. Silakan membangun menara Babelmu terus untuk menyombongkan dirimu, untuk membuat kamu makin hebat dan makin dipuji dan makin sukses di mata manusia. Tapi di hadapan Tuhan, ya tahu sendirilah. Umpamaan orang Farisi dan yang berdoa di bait Allah, ya, dan pemungut cukai. Orang Farisi ini menonjolkan menara Babelnya, ya, yang berdoa di bait Allah itu, orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Tuhan, aku bersyukur kepadamu, ya, aku bukan pelacur, aku bukan pezina, aku bukan perampok, aku bukan pembunuh. Aku bersyukur kepadamu, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Nah, itu doa orang Farisi yang mengunggulkan menara Babelnya. Tapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah dan mengatakan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Yaitu yang satunya mendirikan menara Babel, yang satunya kehancuran dirinya. Kehancuran dari si pemungut cukai. Yang mendapat anugerah siapa? Ya jelas, tidak usah ditanya lagi siapa yang mendapat anugerah. Bukan yang mendirikan menara Babel. Sekali lagi, makanya tadi saya bilang saya ngeri kalau melihat
Menara Babel, dan saya bersyukur Tuhan tidak mengizinkan saya mendirikan Menara Babel. Ya, padahal kepingin. Sebagai manusia, siapa sih yang tidak kepingin mendirikan Menara Babel? Itu kemegahan, itu suatu keunggulan, kemegahan, kebanggaan, menunjukkan kehebatan. Siapa yang nggak suka seperti itu? Kalau kamu punya kemampuan, ya, kalau nggak punya kemampuan ya sudahlah, terimalah apa adanya diriku gitu. Tapi kalau punya kemampuan, ya, kenapa kamu tidak berjuang mendirikan Menara Babel? Puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak mensukseskan saya untuk mendirikan Menara Babel. Puji Tuhan kalau Tuhan justru mendidik saya untuk mengerti, menyadari siapa saya, orang bobrok ini yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, ini semua boleh mengingatkan saya, boleh menyadarkan saya, menginjafkan saya. Tapi ini bukan orang frustrasi dan putus asa. Ini bukan orang yang kemudian, ya sudahlah, gua enggak usah berbuat apa-apa, toh memang gua ini tidak ada apa-apanya. Ya sudah, gua cuma nganggur-ngangguran aja, toh aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Itu salah, itu respon yang salah. Orang yang menyadari ketidakmampuan, tapi Tuhan beserta aku. Berarti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau aku kerjakan. Karena Tuhan beserta aku. Ya, Tuhan beserta aku itu pasti ada sesuatu yang tanda petik luar biasa yang Tuhan mau saya kerjakan. Sekali lagi tanda petik luar biasanya itu tanda petik, bukan luar biasa itu tadi Menara Babel yang megah di mata manusia. Mungkin di mata manusia malah sial, tapi di mata Allah itu karya yang luar biasa. Karena Allah yang berkarya dalam hidupku. Saya kadang-kadang merenungkan misionaris-misionaris yang penginjilan di pedalaman. Dan mereka akhirnya mati, dibunuh oleh orang-orang di pedalaman itu. Banyak cerita misionaris mati, dibunuh, dan tidak ada kuburannya. Coba saudara pernah nggak bayangkan orang kayak gitu? Misionaris yang sampai mau penginjilan di pedalaman akhirnya dibunuh dan akhirnya dimakan mayatnya oleh suku-suku tertentu yang masih makan mayat dan tidak ada kuburannya. Namanya pun tidak tercantum sebagai martir dan dilupakan orang dalam sejarah karena memang nggak kelihatan sama sekali karyanya. Pernah nggak membayangkan orang kayak gitu? Waduh, ngenes ya orang kayak gitu itu ya. Waduh, kasihan ya, sampai jadi pahlawan tanpa nama. Tanpa nama, tanpa bekas, tanpa kuburan, dan tanpa diingat oleh siapapun.
ngenes itu. Dan yang lain kalau kita lihat, oh ada hamba Tuhan yang dipuji-puji seluruh dunia. Ya, dihormati seluruh dunia, menikmati puji-pujian, kehormatan, dan karya-karya hebat dan besar. Luar biasa. Yang satunya nggak ada apa-apanya, nasib sial, dibunuh, dimakan mayatnya atau dibakar hidup-hidup. Nah, sebetulnya apa sih karya yang berharga di mata Tuhan itu apa? Ya enggak ada. Karena yang berkarya itu bukan manusia, Tuhan yang berkarya. Jadi di mata Allah itu, kalau saya renungkan itu tidak ada besar, tidak ada kecil di mata Allah itu. Semua itu tidak ada apa-apanya. Di mata Allah itu nggak ada apa-apanya. Yang ada itu apa? Yang ada itu Allah yang berkarya melalui orang-orang yang dipilihnya. Dan orang-orang yang dipilihnya ini bukan orang hebat, orang berdosa, yang tidak layak, tidak pantas. Ya, contoh paling jelas itu ya Daud itu contoh paling jelas orang yang dipakai Allah. Tapi dia sebetulnya bukan orang wah, sucinya luar biasa, bersihnya luar biasa, murninya luar biasa. Enggak, itu karena belas kasihan Tuhan bagi Daud, orang pilihannya. Ya, bersyukur. Makanya dengan keadaan seperti ini, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi musibah, kita menghadapi malapetaka. Itu mujizat itu menjadi nggak penting lagi. Ya, kita akan tema kita mujizat. Bagi orang yang sudah dicelikan mata rohaninya, mujizat itu bukan hal yang penting lagi. Yang terpenting bagi dia adalah bukan mujizat. Yang terpenting bagi dia adalah Tuhan beserta aku. Oh iya toh. Kalau ada mujizat tapi Tuhan tidak beserta, buat apa? Mujizatnya mujizat tipu muslihat iblis. Tapi Tuhan tidak beserta. Buat apa? Semua itu buat apa? Ya. Makanya kalau kita lihat di Alkitab itu, mujizat itu tidak pernah nomor satu. Tidak pernah. Makanya saya yang lalu kan sudah bilang, orang yang tergila-gila dengan mujizat. Itu Alkitab bilang apa? Ini angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat ini menuntut suatu tanda. Orang yang selalu menuntut mujizat, justru menunjukkan dia bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Dia cuma menjalankan hawa nafsu kedagingan, ingin mendapat mujizat, dan ingin melihat mujizat, dan ingin mengalami mujizat. Itu hawa nafsu kedagingan. Makanya saya juga kasih clipping yang tentang mujizat. Orang yang mengadakan terus-menerus mengadakan KKR mujizat adalah orang yang membuat jebakan bagi orang yang memang tergila-gila dengan mujizat. Makin dijebak dan makin tergila-gila dengan mujizat, makin mendewa-dewakan hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Memberhalakan, mengidolakan, mengkultuskan hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat.
Meskipun hamba Tuhannya bilang, ini bukan saya, ini bukan saya, ini Tuhan. Tapi semua orang berharap sama dia. Kenapa enggak semua orang berharap sama Tuhan? Coba direnungkan kata-kata saya. Emang hamba Tuhan yang pinter pasti bilang, ini bukan saya, ini bukan saya, ini Tuhan. Hamba Tuhan yang goblok, ini saya, pembuat mujizat adalah saya. Itu hamba Tuhan goblok itu. Hamba Tuhan yang pinter pasti bilang, ini bukan saya. Tapi dia menikmati semua orang berharap sama dia. Ayo, renungkan kata-kata saya ini. Dia menikmati semua orang berharap pada dirinya. Kalau dia sadar, dia sudah diberhalakan, dia sudah dikutuskan. Dia harus usir orang-orang yang minta-minta terus sama dia. Usir dan bilang, saya tidak bisa apa-apa. Berharaplah langsung kepada Tuhan. Kalau dia meladeni terus, itu sama dengan tadi yang saya bilang. Kalau dia meladeni terus orang yang berharap sama dia, diladeni terus, itu sama dengan membuat jebakan yang makin lama makin dalam. Ya, mungkin saya agak keras, tapi tak apa-apa. Memang itu risiko. Saya bicara kebenaran tidak selalu diterima. Mungkin ada orang yang makin benci sama saya dengan kebenaran-kebenaran ini. Ya tidak apa-apa. Itu pun risiko saya. Orang membenci saya. Nanti lama-lama makin tidak laku loh Pak Andi. Tidak ada yang mau dengar Pak Andi. Ya sudah. Kalau tidak laku, sampai tidak ada lagi yang mau dengar. Berarti kan tugas saya selesai. Ya, Yesaya itu juga pernah dikasih perintah sama Tuhan. Kamu khotbah kepada bangsa ini sampai semua tidak mau mendengarkan engkau. Waduh, mengerikan. Khotbah sampai semua tidak mau mendengarkan engkau lagi. Aneh banget. Saya waktu merenungkan kebenaran ini aneh banget. Biasanya pengkhotbah itu seharusnya makin banyak orang mau mendengarkan saya. Makin banyak orang berantusias kepada saya. Dan berharap saya berkhotbah terus supaya banyak orang makin mendewakan saya. Tapi Yesaya dikasih tugas berkhotbahlah sampai nggak ada orang mau dengar kamu lagi. Sampai habis. Ya, tapi inilah yang justru bernilai ya. Makanya tadi saya bilang, lihat hamba-hamba Tuhan yang ngenes itu. Siapa yang menghargai hamba-hamba Tuhan yang ngenes itu? Yang tanda petik sial itu. Yang dibunuh. Yang tidak ada kuburannya, yang tidak ada namanya. Tidak tertulis sebagai pahlawan. Ya. Tapi sekali lagi, penilaian bukan terletak pada manusia. Penilaian terletak pada Tuhan. Ya, saya belajar banyak ini. Saya banyak dinilai ini itu gini gitu. Ya, banyak orang yang juga menilai saya nilai pokoknya segala nilai saya sudah pernah dinilai segala nilai. Oleh siapapun, ya ada orang yang entah suka sama saya, entah tidak suka sama saya. Semua menilai saya, termasuk bagaimana saya pelayanan, saya juga ya bagaimana orang menilai saya dalam pelayanan. Ya, semua sudah saya alami. Sampai seburuk-buruknya nilai tentang diri saya pun saya alami. Mas sampai difitnah
habis-habisan sampai bahkan saya ya pokoknya brengsek lah. Saya betul-betul brengsek. Saya bersuka cita justru. Bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Bersuka cita bukan karena saya boleh menikmati kebrengsekan saya terus, tidak. Tapi saya bersuka cita karena ya ada tulisan dari Spurgeon ya, yang mengatakan kalau kamu dinilai orang jelek, kamu jangan bersedih hati, karena kenyataannya kamu itu lebih jelek dari orang yang menilai kamu jelek. Benar ini kata-kata yang bagi saya lucu banget. Ya. Kalau kamu dinilai orang jelek, kamu jangan sedih karena kenyataannya kamu itu lebih jelek dari orang yang menilai kamu jelek. Puji Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan kepada saya semua dan kita semua bahwa memang kita tidak ada yang baik. Seorang pun tidak ada yang baik. Syukur loh. Boleh menerima kebenaran-kebenaran seperti ini itu bersyukur. Karena banyak orang yang tidak sadar siapa dirinya karena dia menganggap dirinya selalu baik. Ya. Puji Tuhan. Oke, saya kasih share sedikit beberapa poin. Jadi ini habis ini nanti Kamis depan ini terakhir ya tentang mujizat. Saya pikir sudah cukup banyak kita bahas tentang mujizat. Nah, ini saya mau share sedikit poin. Ya, nah ini yang orang tergila-gila dengan mujizat. KKR kesembuhan membuat orang tergila-gila dengan mujizat. Tuhan Yesus, angkatan yang jahat menuntut mujizat. Manusia hanya ingin roti gratis. Dan bukan karena memahami makna di balik mujizat atau message, berita, atau tujuan di balik mujizat. Mereka nggak nangkep itu. Mereka hanya mau mujizatnya saja. Makin minta mujizat, makin dibutakan mata rohaninya. Itu mengerikan. Ya, 9. Bagi orang yang tidak berhasil mengalami mujizat di KKR kesembuhan. Ini kan bahas tentang kesalahan-kesalahan KKR mujizat. Ya, yang selalu diadakan itu. Nah, kalau orang itu ternyata tidak berhasil mengalami mujizat di KKR kesembuhan, akhirnya pulang dengan kecewa dan bahkan merasa Tuhan tidak mengasihi dia dan sudah membuang dia. Karena apa? Karena yang diberitakan adalah Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan ingin melenyapkan segala penyakit dalam tubuhmu. Ya, mintalah, Tuhan pasti memberi. Itu yang diberitakan. Akhirnya orang ini minta-minta sampai nangis-nangis, sampai berseru-seru, teriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan tetap tidak menyembuhkan. Padahal janjinya Tuhan pasti menyembuhkan anak-anaknya. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya sakit. Ya, mintalah. Tidak mungkin kamu diberi batu kalau kamu minta roti. Sudah minta-minta setengah mati. Sudah datang sampai keluar dari rumah sakit. Datang ke KKR. Tidak sembuh. Orang kayak gini gimana? Kecewa banget. Putus asa banget. Ya, meragukan Tuhan, di mana kasih Tuhan? Mungkin aku sudah dibuang Tuhan, mungkin Tuhan sudah tidak mau lagi mengasihi aku.
ya, aku sudah binasa, aku pasti masuk neraka karena Tuhan sudah tidak mau menyentuh aku, menyembuhkan aku. Itu akibat KKR yang dijanji-janjikan. Tuhan memberikan jantung baru, paru-paru baru, mata baru bagi yang buta, mata baru disediakan, bagi yang tuli, telinga baru disediakan, bagi yang sakit jantung, mau mati, jantung baru disediakan. Banyak stok-stok di surga, organ-organ tubuh yang baru. Banyak stoknya. Tapi pulang dengan kecewa. Yang baru itu dia tidak dapat. Ya, ke-10. Ya ini yang saya sudah pernah ngomong sih. Mengapa tidak buat KKR sembuhan ilahi di rumah sakit? Yang adalah gudangnya orang sakit. Ya. Tanggapan. Tuhan Yesus pun tidak bisa membuat mujizat sembarangan waktu dan sesuka hatinya kalau itu bukan kehendak dan waktu Bapa. Jadi orang-orang yang bikin KKR kesembuhan itu sepertinya pokoknya setiap waktu dia mau bikin mujizat pasti bisa. Yang mau bikin KKR mujizat kesembuhan pasti terjadi kesembuhan itu. Ya, karena dia sudah diyakinkan Tuhan memang menginginkan kesembuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan anaknya sakit. Maka itu menjadi sugesti diri dan bahkan mungkin juga sudah dikuasai atau dihinggapi dengan kuasa-kuasa hipnotis untuk orang itu bisa mengalami kesembuhan. Oke, itu semua sudah saya paparkan dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat Anda dan saya. Silakan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, sekarang waktunya, tolong host bisa buka mic kalau ada yang mau bicara. Bisa kasih tanda tangan di itu di reaction-nya ya. Silakan siapa saja mau menanggapi. Mic-nya tolong dibuka deh. Host sudah buka mic ya? Sudah saya buka ya Pak. Oke, silakan. Ibu Dor mau bicara? Ya Pak, terima kasih. Ya. Selamat malam semua. Malam Bu Dor di rumah sakit Masian ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Yang penting dengar firman. Puji Tuhan. Ya. Senang ya Pak. Kami akan berdoa buat Bu Dor ya nanti ya. Iya Pak. Terima kasih. Senang Pak untuk bertumbuh bersama di dalam diskusi-diskusi seperti ini. Jadi merasa bahwa semakin hari tahu diri. Yang kita cari adalah bagaimana kita bisa senangkan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak layak, kita tidak bisa, ya kita tidak bisa buat apa-apa sih. Dalam sakit ini saya menyadari hal bahwa memang hanya Tuhan yang dapat menolong untuk mengendalikan segala sesuatu dengan baik, Pak. Iya. Saya bersyukur dengan pembelajaran-pembelajaran bersama begini, bertumbuh bersama di dalam pembelajaran seperti ini. Jadi itulah sebabnya kalau ada kesempatan seperti ini, mari teman-teman kita sama-sama terus mendengar pengajaran yang menurut saya bagus, menghantam kebodohan kita untuk menjadi orang yang bisa melihat kebenaran. Kita tuh bodoh.
kita tidak mengerti kebenaran yang sejati. Jadi Ya. yang kita lakukan adalah mengikuti apa yang ditawarkan yang salah, tapi ternyata yang benar adalah seperti tadi beliau Bapak Andi menjelaskan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tuh tidak ada apa-apa, tapi karena ada Tuhan maka kita memiliki segala-galanya. Kalau boleh saya simpulkan seperti itu. Iya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena dalam sakit seperti ini ada hal-hal yang mungkin membuat saya bertanya, tetapi Tuhan mengendalikan saya untuk melihat bahwa ini penderitaan seperti ini bisa ditanggung bersama dengan Tuhan. Baik. Saya kuat karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ibu Dor. Ya Pak. Sama-sama. Oke, saya sekarang mau membacakan ada pertanyaan dari teman Pak Irwanto Rocu. Selamat malam Pak Andi, jika kita mendapatkan mujizat, kita mudah memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik, sehingga bisa menguatkan orang lain. Bagaimana cara kita bersaksi meskipun kita belum mendapatkan mujizat? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Saya kasih pendapat begini. Jangan dikira kalau kita sudah dapat mujizat, maka kita bisa menjadi saksi yang baik atau lebih mudah untuk menjadi saksi. Saya yakin tidak. Kenapa tidak? Karena yang bisa membuat orang percaya itu bukan karena kita mengalami mujizat. Karena banyak orang lain juga mengalami mujizat tapi tetap nggak percaya. Itu saya sudah berulang-ulang menegaskan, seperti Firaun juga melihat mujizat, ya, bangsa Israel juga melihat mujizat sehari-hari tapi tetap tegar tengkuk, keras kepala, ya, sombong, nggak tahu berterima kasih dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak punya mujizat atau tidak dapat mujizat atau dapat mujizat, semua itu sama-sama nggak mampu menjadi saksi. Kita bisa membuat orang lain percaya hanya karena Tuhan yang mengubah hati seseorang. Saya bisa kasih bahkan contoh negatif dari orang yang mengalami mujizat dan tidak bisa jadi saksi yang baik. Bagaimana contohnya? Contohnya, kita cerita, oh Tuhan itu baik, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan menjawab doa saya. Tapi ada orang lain yang tidak mengalami seperti yang kita alami. Dan mereka makin mendengar kesaksian kita yang Tuhan begitu mengasihi kita dan baik bagi kita yang sembuh, dia makin kecewa. Dan dia makin pahit hatinya. Karena dia tidak mengalami yang sama seperti yang kita alami. Nah, jadi jangan dipikir kalau Anda itu sudah sembuh, Anda akan sukses dalam bersaksi. Orang bisa juga makin membenci kesaksian kita atau bahkan menjadi batu sandungan dan dia makin tidak percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak mau menyembuhkan dia. Sama seperti Tuhan menyembuhkan kita. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Oh, Anda bersaksi, Anda sukses dalam berdagang. Dulu Anda miskin, sekarang kaya raya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, membuat saya kaya raya. Ada banyak jemaat yang miskin. Dan mereka juga sudah minta-minta sama Tuhan untuk bisa kaya. Tapi tetap miskin. Mereka pun makin kecewa.
dengan kesaksian-kesaksian kesuksesan. Hanya orang bodoh saja yang mau percaya pada kesaksian-kesaksian semacam itu dan terus berharap ingin kaya, 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 tapi tidak pernah kaya seumur hidupnya sampai mati. Tapi tetap dia bermimpi bagaimana dia bisa kaya. Karena disugesti terus, jadi anak Tuhan, pasti kaya, mintalah, mintalah, mintalah. Dia minta terus. Dan kalau belum terjadi, minta terus belum terjadi, ya akhirnya makin kecewa kan. Aku kan enggak kaya-kaya, atau dia sudah tergila-gila dalam mimpinya. Pasti suatu saat kaya, pasti suatu saat. Lalu dia tanya, loh saya kok enggak kaya-kaya? Tunggu saatnya, tunggu saatnya. Ya, akhirnya mati. Ya mati itulah saatnya dia kaya memang. Karena setelah mati masuk surga loh. Jadi kaya raya. Oke, ini ada Pak Halim mau minta izin sharing ya. Silakan Pak Halim langsung buka mic-nya, silakan. Malam Pak Andi. Puji Tuhan, Pak Halim. Kemarin kan ada pengurus aktivis dari GRI Jogja itu ke Surabaya, ke bagian di Kerta. Terus kemudian dia cerita dia punya teman kuliah atau apa, cewek ya, orang Surabaya beserta suaminya itu bisnis ke daerah Ruteng, Flores, masih masuk ke dalam. Teman wanitanya dia ini cerita bahwa dia teman pengurus Jogja ini cerita bahwa temennya ini sebetulnya mulai tertarik dengan GRII, ya, tapi takut karena apa? Dia kan pengikut Philip Mantova. Sang suami di Ruteng masuk ke pelosok itu bisnis besi. Itu sukses kaya luar biasa, Pak. Karena apa? Sebelum berangkat itu, si Philip sudah meramalkan, entah Philip, entah anak buahnya lah, siapalah, sudah menubuatkan bahwa kamu bakal sukses kaya raya, kamu ke Flores apa itu, dan terbukti kaya, Pak. Nah, sehingga dia kalau mau beralih, dia jadi takut. Saya sampai ketawa diceritain kayak gitu, Pak Andi. Bagaimana tanggapan Pak Andi? Makasih, Pak. Ya. Ya, mungkin takut dihakimi atau takut dianggap sesat atau bidat. Ya, mungkin aja karena orang reform kan terkenal galak-galak itu ya. Galak-galak dan sadis-sadis atau suka menghakimi dan sebagainya. Lah itu ya wajar lah kalau orang-orang kayak gitu takut. Tapi kalau orang itu cari kebenaran, ya enggak perlu takut, ya kan. Kalau dia cari status, mungkin dia bisa takut. Kalau cari status ya mungkin kalau masuk ke kalangan ya enggak usah ngomong lah. Ya pokoknya orang yang cari status itu kalau dia enggak dapat status, ya kan kecewa dia kan. Itu loh, di gereja yang sana itu statusnya orang penting banget. Nanti pindah ke sini menjadi orang yang nggak penting, mungkin takut. Ya. Maaf Pak Andi, maksudnya itu bukan takut dimarahi orang GRI. Jadi maksudnya dia sudah dinubuatkan sukses oleh pendetanya itu, terus kalau dia nanti dia bangkrut gitu loh Pak Andi. Maksudnya itu. Ya. Jadi kalau gitu takut kekayaannya hilang atau takut kesuksesannya nanti akan dicabut. Ya makanya ya kembali lagi, apa yang dicari manusia? Kalau dia hanya mencari kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, ya memang takut, Pak. Kalau hartanya hilang kan takut. Tapi kalau tahu bahwa harta di dunia ini memang tidak kekal dan semua bisa sekaligus
secara sekaligus bisa lenyap. Nah, kalau Tuhan mau berbuat itu, siapkah? Siapkah? Ya memang nggak mudah itu. Bagi orang yang sudah kaya raya, terus disuruh jatuh miskin. Siap nggak? Wah, mungkin banyak yang tidak berani. Orang Reform pun aja tidak berani. Gitu. Ya demikian Pak Alim. Jadi tergantung orangnya cari apa gitu loh. Kalau dia cari kebenaran, ya tidak usah takut yang kayak gitu. Makasih Pak Andi. Iya, kalau dia cari kekayaan, ya takut memangnya. Karena kan di Reform juga tidak menjanjikan. Kalau orang masuk Reform pasti kaya. Ya. Kalau Pak Tong tuh malah tambah sering ngancam-ngancam. Tahu nggak ancaman Pak Tong itu biasanya apa kalau sama orang-orang kaya? Jangan dikira kamu sekarang yang kaya. Ya, 5 tahun lagi akan tetap kaya. Ada orang kaya, sekarang kaya. 5 tahun lagi jadi orang yang paling miskin di dunia karena utang nggak bisa bayar. Dalam sekejap kekayaan bisa lenyap. Ya itu yang Pak Tom pernah ngomong di mimbar. Ya takut orang kalau diancam kayak gitu. Jangan merasa kamu yang kaya tidak bisa bangkrut dalam sekejap. Sangat bisa memang. Dan memang sudah terbukti kan beberapa orang kaya bisa dalam sekejap bangkrut. Bisa juga. Oke, teman-teman ada lain yang mau? Ya, Pak Liman, silakan. Nah, sharingnya tadi persis seperti kelenteng, Pak. Zaman dulu saya gitu, Pak. Model gitu, Pak. Gitu ya. Zaman model saya gitu. Kelenteng dan buat nomor pedi, Pak. Keluar kelenteng. Mati melarat kabel. Itu. Tadi Pak Andi bicara keras itu betul, Pak. Yang itu saya sudah bicara sih sama anak buahnya. Ya, macam-macam lah. Billy Mantopol. Dia Andi Simon, anak kita bukan dari Tuhan itu Tuhan kok yang ngasih kita. Iya. Tapi kenyataannya orang datang sama dia ya diladeni gitu. Iya. Diladeni ya. Tadi memangnya paradok tolak belakang munafik lah, antara omongannya dengan perbuatannya itu sudah jauh beda, Pak. Kelihatannya aku dari Tuhan padahal kalau orang datang ya diladeni. Saya bilang dulu, kok nggak diladeni, Bu? Seperti persis omongannya Pak Andi saya lontarkan buat dia. Nah gitu pendetamu bukan ladeni lama diusir. Loh, Pak Liman kira gitu. Kok Pak Liman kok berani ngomong gitu? Nek Pak Andi Simon didatangi orang kok suruh ngusir. Loh, itu dari Tuhan Pak Liman. Dari Tuhan diusir. Wah, bisa kuat tuh. Tuhan nyembuhno moro ode apa nyembuhno diwalik lagi diputer lagi. Tapi emang model gitu-gitu ya bulet ya Pak. Jadi dasarnya emang kepingin dikutus tuh sampai dikecam. Jadi alasannya seperti itu. Model-model seperti itu memang gitu. Ayo coba Pak Liman kalau jadi Andi Simon, ayo. Oh, dia bilang gitu. Coba orang-orang Reform kalau jadi Andi Simon, pasti kayak gitu modelnya. Lebih daripada kepingin disanjung orang. Karena orang Reform sekarang nggak pernah disanjung. Banyak dihujat gitu. Ya tadi dia menggambarkan itu seperti gitu, Pak. Jadi kalau sudah Andi Simon coba sembuhan Pak Liman coba dikasih Tuhan khusus penyembuhan, kan pasti seneng gitu. Itu gitu model Pak Andi Alim. Sehingga sulit untuk mengubah paradigma itu. Itu kenyataan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kesaksiannya Pak Liman. Jadi begini, saya melihat ya seharusnya hamba-hamba Tuhan ini mendidik jemaat itu untuk bertumbuh makin dewasa. Bertumbuh makin dewasa itu bagaimana? Bertumbuh makin dewasa itu tidak makin lama makin bergantung kepada hamba Tuhan. Seolah-olah hamba Tuhan itu Allahnya dia. Tidak. Jemaat yang bertumbuh makin dewasa adalah belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Ya. Dan ya boleh mau minta pelayanan hamba Tuhan tuh boleh, karena hamba Tuhan itu juga
juga bertugas untuk melayani jemaat. Tapi kalau sampai jemaat itu bergantung pada hamba Tuhan ini berarti sudah salah mendidik. Ya, saya banyak belajar di sini. Waktu saya juga jadi gembala sidang, saya banyak belajar bagaimana mendidik jemaat untuk bertumbuh makin dewasa. Bertumbuh makin dewasa itu bukan makin lama makin bergantung kepada pendeta. Bertumbuh makin dewasa adalah dia makin lama makin belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Itu. Akhirnya memang ada dampaknya. Dampaknya apa? Hamba Tuhannya makin tidak dibutuhkan. Ini suatu kejadian yang paradoks atau apa gitu. Jadi makin jemaat yang makin bertumbuh bukan makin bergantung kepada hamba Tuhannya. Jemaat yang makin bertumbuh justru dia makin belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Lalu dengan kata lain, hamba Tuhannya nggak dibutuhkan. Ya sebetulnya tidak. Hamba Tuhan itu tetap ada fungsinya, tetap ada perannya. Meskipun jemaat sudah lebih dewasa dan belajar bergantung mutlak hanya kepada Tuhan, ya hamba Tuhan tidak kurang kerjaan lah. Masa hamba Tuhan itu takut kalau wah aku sudah tidak dibutuhkan jemaat, ya wis, ya aku mogok aja, yang enggak. Yang dia tetap berfungsi sebagai hamba Tuhan. Ya, masih banyak itu jemaat yang harus dilayani. Ya, kadang-kadang kebutuhan jemaat kepada hamba Tuhan itu kebutuhan yang praktis, misalnya butuh dibesuk, butuh diperhatikan, butuh kebutuhannya disokong oleh gereja dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu, padahal sebetulnya ada kebutuhan yang mutlak sangat penting bagi hamba Tuhan ini untuk berperan, yaitu apa? Yaitu memberitakan firman. Yaitu apa? Memimpin jemaat untuk belajar firman dengan baik-baik. Melalui mungkin Bible study, melalui katekisasi, melalui pemberitaan firman di mimbar, ya, melalui pelayanan-pelayanan di rumah-rumah jemaat, ya, persekutuan wilayah dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi tidak usah takut, tidak dibutuhkan. Justru sangat baik kalau jemaat itu bisa makin mandiri. Karena jemaat yang sedikit-sedikit membutuhkan pendeta, aduh Pak Pendeta, aku sakit, tolong didoakan, aku flu, ya, Pak Gembala, Pak Pendeta, ini ada anakku belum punya jodoh, tolong doakan supaya dapat jodoh. Pak Pendeta, ini keponakanku belum dapat pekerjaan, tolong doakan supaya dapat pekerjaan. Waduh, 1001 macam permintaan untuk didoakan para pendeta. Waduh, tidak habis-habis itu kalau doa kayak gitu itu. Bukan saya lalu katakan pendeta tidak perlu mendoakan jemaat yang butuh ini, butuh itu. Tapi kalau jemaatnya semua bergantung sama pendeta model kayak gitu, wes urusan justru pemberitaan firman mungkin tidak keurus lagi. Urusan pemberitaan kerajaan Allah tidak terurus lagi. Karena urusan tetek bengek dari jemaat yang ya bertele-tele, ya, nggak habis-habis itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari
Pak Irwantoro. Pak Andi, ada beberapa pendeta bernubuat bahwa orang yang sakit ini atau sakit itu bisa sembuh hari ini. Dan nama Tuhan ini mengklaim dari Roh Kudus. Bagaimana tanggapan Pak Andi? Kenapa bisa berani mengklaim nubuat dari Tuhan? Ya, ini sudah saya jelaskan yang lalu ya. Ada orang-orang yang mendoakan, kamu sudah sembuh, 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 sembuh. Percayalah kamu sudah sembuh, sekarang pulang dari rumah sakit. Ya, ini klaim-klaim ngawur yang akhirnya malah jemaatnya pulang dari rumah sakit mati. Ya, itu sudah saya ceritakan di sesi-sesi yang lalu. Mungkin Pak Irwantoro nanti bisa dengar sesi-sesi tersebut. Oke, demikian teman-teman. Saya kira sudah cukup panjang lebar saya menjelaskan. Dan ini waktu sudah habis, jadi nanti Kamis depan saya sesi terakhir tentang mujizat kesembuhan ilahi ini. Saudara bisa bertanya jawab, siapkan pertanyaan-pertanyaan saja pada acara terakhir tersebut, atau ada yang mau bersaksi dan sebagainya. Ya, saya akan tutup dalam doa. Kita akan mendoakan juga Ibu Dor Onko yang masih di rumah sakit dan lagi proses mau pindah rumah sakit ya. Gitu ya Bu Dor. Mau pindah rumah sakit di Pontianak. Pontianak, Pak. Ya. Di Pontianak. Oke, kita doakan ya. Kita doakan juga untuk teman-teman lain yang juga sakit, seperti Pak Dr. Sambudi juga sakit, dan juga beberapa teman-teman yang lain yang mungkin juga sakit. Kita doakan. Ya, kita doakan agar semua itu anugerah Tuhan. Ya, semua itu kehendak Tuhan yang terjadi, dan kita percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik. Seperti yang tadi saya ungkapkan. Dan yang penting semua teman-teman yang lagi menderita percaya bahwa Tuhan beserta. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Terbaik agar kehendaknya boleh digenapi. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami serahkan semua yang sudah kami bicarakan bersama. Tuhan sempurnakan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar semua ini boleh menjadi satu kebenaran yang menuntun kehidupan kami langkah demi langkah. Kami menyadari kelemahan dan kekurangan kami menyadari ketidakberdayaan kami menyadari ketidakmampuan kami, dan semua itu hanya semata-mata karena anugerah Allah saja kami boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk beberapa rekan kami yang sedang keadaan lemah tubuh dan dirawat di rumah sakit. Tuhan boleh berkati dan beri kekuatan kepada Ibu Dor Onko. Tuhan juga beri kekuatan kepada Dr. Sambudi, juga kepada semua rekan-rekan yang lain yang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan tolong agar hidup kami terus belajar sejalan dengan Tuhan, bersyukur pada Tuhan apapun yang terjadi, dan kami tak percaya Tuhan beserta dengan kami. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik apapun yang terjadi untuk rencana Tuhan boleh genap. Dan kekuatan kami adalah kekuatan di dalam kelemahan hidup kami. Karena bukan kami yang mengerjakan semua, tetapi Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan doa kami serahkan semua teman-teman kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan hari Kamis depan, sesi terakhir dari kesembuhan ilahi. Tuhan juga yang sempurnakan semua sesi ini.
Dan kami akan memasuki sesi yang baru, biarlah Tuhan juga yang pimpin dan beri hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-kebenaran ini, dan kami juga boleh bertanya jawab, kami boleh berdiskusi, dan saling tukar pendapat untuk kami terus bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.